Soalnya. Ini dibaca semua, Pak. Baca aja ya, baca semua. PT Panda memiliki 90% saham beredar PT Angan sejak tahun 2017. Nilai akuisisi 540 juta. Ekuitas PT Rasa terdiri dari 200 juta modal saham dan 340 juta saldo laba. Akuisisi tersebut memunculkan selisih nilai yang diidentifikasi sebagai aset teridentifikasi sebagai berikut. Persediaan undervalued 40 juta, terus tanah undervalue 100 juta, terus bangunan overvalue 80 juta. Persediaan tersebut telah terjual habis pada akhir 2017, sementara bangunan ditaksir masih dapat bermanfaat selama 16 tahun. Pada 2 Januari 2018, PT Angan menerbitkan 10% obligasi nominal 100 juta, bunga dibayar tiap 2 Januari dan 2 Juli dalam masa utang 5 tahun. Tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi sebesar 12%. PT Angan mencatat utang obligasi tersebut pada nilai buku dan menerapkan metode amortisasi bunga efektif. Manajemen PT Angan mendesain obligasi ini sebagai utang yang hanya akan dilunasi hingga jatuh tempo tiba atau held to maturity. Pada tanggal 3 Januari 2019, PT Panda membeli 40% obligasi PT Angan dari pihak ketiga. Tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 11%. PT Panda bermaksud memiliki obligasi PT Angan hingga jatuh tempo. Berikut data net income dan dividen. Soal A, jika PT Panda menerapkan metode biaya untuk transaksi investasi saham di PT Angan, saudara diminta nomor 1 menghitung besarnya pendapatan investasi saham yang diakui di PT Rasa yang diakui PT Panda pada tahun 2017 sampai 2020. Nomor 2 menghitung NCI expense di kertas kerja tahun 2017 sampai 2020. Nomor 3 membuat jurnal eliminasi di kertas kerja yang dikaitkan dengan transaksi obligasi antara PT Panda dan PT Angan dalam kertas kerja tahun 2018 sampai 2020, yang meliputi jurnal eliminasi akun utang obligasi dan investasi utang obligasi dan eliminasi beban dan pendapatan bunga. Soal B, jika PT Panda menerapkan metode ekuitas untuk transaksi investasi saham di PT Angan, saudara diminta yang pertama menghitung besarnya pendapatan investasi di PT Rasa yang diakui PT Panda tahun 2017 sampai 2020. Nomor 2 menghitung beban pengendali tahun 2017 sampai 2020. Yang terakhir membuat jurnal eliminasi kertas kerja terkait dengan transaksi obligasi tahun 2018 sampai 2020 yang meliputi eliminasi akun utang investasi obligasi dan eliminasi beban dan pendapatan bunga. Oke. Ada, makasih ya. Ini kayaknya lebih dari 6 orang nih ya. Saya minta karena ada hitungan di awal dulu ya. Silakan nanti mengajukan diri. Untuk yang pertama, coba Sahada diketik ini aja di awal ya, menghitung ini aja ya, menghitung pertama harga jual obligasi kali ya. Menghitung harga jual obligasi yang di tanggal 2 Januari 2018 ketika diterbitkan PT Angan. Ada tuh kan? Oke. Di PT Angan menerbitkan, ya di PT Angan ya. Angan tuh anaknya ya. Ya anak ya. Harga obligasinya di ini, harga jual. Ya mengapa di harga jual berarti menerbitkan. Ini siapa yang mau ini mengajukan? Menghitung harga jual obligasi. Itu satu. Berikutnya adalah yang kedua, membuat tabel amortisasi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga orangnya adalah menghitung harga beli obligasi di PT Panda itu ya yang di tanggal 3 Januari 2019. Yang keempat membuat tabel amortisasi. Itu aja yang saya butuhkan. Ya, dalam perhitungan di awal itu saja. Untuk perhitungan misalkan di soal ini ya, kalian nggak usah mencari eksesnya berapa, terus kemudian dialokasikan kepada apa, nggak usah, udah ada di sini semua.
Sehingga langsung aja eksesnya tuh yang apa, kepada apa, kemudian amortisasinya apa saja, setiap tahun berapa, atau tahun yang pertama berapa, tahun kedua berapa, khusus persediaan misalkan seperti itu. Itu nggak perlu hitungan terlalu rumit seperti biasa yang pernah kita lakukan. Ya, tapi kalau dalam soal yang komprehensif mungkin perlu. Dalam soal ini nggak begitu perlu. Kita fokusnya kepada obligasi. Siapa silakan yang pertama? Mencari harga jual obligasi. Izin, Pak. Bobby ya, silakan Bobby. Nah, ini untuk harga jual obligasi yang tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari 2018. Oke. Hmm. Jadi yang pertama ditulis. Yang pertama itu ada fair value-nya sebesar 100 juta. Gimana Bob? Apa value? Iya, fair value tanggal 2 Januari itu 100 juta kan. Nah, ya. Kemudian di situ ada itu 10% tuh kupon rate-nya, CR. Itu 10% karena sifatnya semi annually jadinya 5%. Nah, kemudian ada apa itu? Tingkat bunga pasar atau market rate 12% karena semi annually jadi 6%. Kemudian untuk periodenya 5 tahun semi annually jadi 10. Kemudian nyari PV-nya mau pakai rumus Excel atau yang manual, terserah. Kalau yang manual, nah, yang manual pokoknya kan tadi 100, berarti 100 juta dikali anu aja ya, ditaruh bawah dulu ya. Ya gitu, pokoknya ya pokok 100 juta dikali terus dalam kurung 1 tambah 6%, ya terus di apa itu dipangkat, nah gitu terus min 10, min periodenya. Oke. Kemudian bunganya, bunganya pakai yang 5 juta, bukan kok 5 juta, ya 5 juta, kemudian dikali 1 min dalam kurung 1 tambah 6%, terus ya terus dipangkatin min 10, ya terus tutup kurung min 6%. Gitu. Nah, ya coba pencet yang bunganya tadi. Kan yang salah itu 1 tambah 6%. Oh itu ya. Itu per, iya itu per, bukan kurang. Nah ya. Terus ditambah aja itu. Oke. Itu jadinya PV bondnya.
Present value ya, berarti price-nya ya, Bobby ya, ini ya. Iya, Pak. 92639. Udah ya? Ini aja, Bobby. Itu aja, Pak. Iya, Pak. Oke. Tabel amortisasi kan lain ya, Pak. Berapa? Yang tabel amortisasi kan anak lain. Yang lain ya. Silakan yang lain untuk menyusun tabel amortisasinya. Karena pakai Excel saya minta selesai gitu ya. Sekali lagi kalau nanti di jawaban jangan sampai selesai. Di Excelnya boleh kalian selesaikan untuk mengecek benar atau enggak gitu ya. Tapi kalau nulisnya jangan sampai selesai. Siapa yang mau ini bagian 2? Silakan. Izin Pak, Ya, Aribia ya, silakan. tabel amortisasi kita bikin dulu kolom tanggal, Hmm. terus interest paid, Hmm. interest expense, amortization, lalu carrying value. Hmm. Lalu tanggalnya itu ada 2 Januari 2018. Ya. 2 Juli 2018. Terus ke bawahnya sama, tinggal beda tahun. Terus di carrying value-nya itu 92.639 yang tadi, yang PV bond. Ya. Jadi terus interest paid-nya diisi sama 100 juta dikali 5%. Di bawah lagi dikit. Terus bed. Di yang lebih kedua. Terus habis gitu interest expense-nya 6% dikali carrying value-nya. Oke, terus habis itu amortisasi sebesar interest expense dikurangi interest paid. Ya. Kalau untuk carrying value-nya berarti carrying value ditambah amortisasi. Ya. Oke, terus di copy ke bawah. Barisnya kurang kayaknya. Biar pas, biar ini ngecek kesamaannya. Satu lagi. Nah, 10 tuh ya. Coba dihitung 10 enggak? Dari ya benar ya. Oke. 2 Juli sah dah. Masih Januari semua. Oh, iya iya. Juli, Januari. Nah, Di bloknya 3. Terus baru di copy ke bawah. 2024 ya. Ke bawahnya tuh yang baris ke 6 3 Januari. Udah ya, kayak udah bener tanggalnya apa ya. Oke, ini jadi Ya, benar Pak. jawaban Aribia ya. Terima kasih, Pak. Sama. Jadi ini kalau kalian sudah membuat seperti ini, sudah selesai masalah. Yang berikutnya ya, nomor 3. Yang langsung Pak. aja. Siapa nih? Izin, Pak. Noval lagi ya. Ini Noval harga beli obligasi di tanggal berapa tuh? 3 Januari 2019. Ya silakan Noval. Izin menjawab yang nomor 3, tanggal 3 Januari 2019. Nah, Kurang lebih formatnya sama seperti nomor 1 di atas tadi. Ada Mana? par value. Iya. Par value-nya 40 juta. Ya yang dibeli ya 40% ya. Oke, betul. Ya. Lalu 5%. Market rate-nya 5,5% dari karena semi annually. Kemudian periodenya 8. Lalu
langsung ke rumus PV Bonya, saya menggunakan rumus Excel. Ya, silakan. Sama kayak gini. Ya, sama Pak. Coba Tapi gimana? menggunakan rumus Excel di ya. Langsung PV Bonya. Langsung sama dengan PV gitu ya? Ya, sama dengan minus PV. Buka kurung, market rate-nya, titik koma 8, titik koma 5% kali 40 juta. 5%. Titik koma 40 juta. Titik koma 38733. Oke. Itu aja, Novel? Iya, Pak. Oke ya, jadi ini ada dua cara sekalian aja ya kita mengenal untuk menghitung secara manual atau pakai rumus Excel. Tapi nanti gini ya, dalam ujian, dalam memberikan jawaban ya, saya minta nanti walaupun kalian sudah mengisi di sini melalui Excel, coba dibuatkan jalannya ya, jalannya. Misalkan present value dari berapa gitu ya. Jadi walaupun ini kan sudah ditemukan di Excel nih ya langsung ya. Untuk ngecek atau untuk melihat ya bagi yang ngoreksi, yang nilai, yang meriksa nanti, maka ditulis juga jalannya ya seperti kurang lebih kayak yang pertama. Ini untuk mengecek kebenarannya nggak apa-apa. Baik, Novel sudah, silakan yang berikutnya. Siapa untuk menyusunkan Izin tabel? menjawab, Pak. Izin coba, Pak. Yogi ya, silakan Yogi dulu. Oke, yang pertama buat yang tabel seperti yang tadi ada tanggal, interest receive, ada yang diganti ya. interest receive, yang extend diganti revenue, ya selebihnya sama. Untuk yang tanggal karena dibeli pada tanggal 3 Januari, jadi kita mengambil mulai tanggal 2 Januari 2019. Untuk carrying value-nya perhitungan tadi 38.733.87. Untuk yang selanjutnya pada tanggal karena dia semi annually 2 Juli 2019. Kemudian untuk yang selanjutnya berulang begitu sampai 4 tahun ya tadi, 4 tahun. Untuk di interest receive di situ dikalikan 5% dari kupon rate-nya dikali par value. Ya. Oke. Kemudian di blok aja ke bawah dah. Ya dikunci dulu. Terus untuk interest revenue-nya market rate dikali dengan carrying value yang tadi. Ya. Terus yang ke bawahnya sama. Untuk amortization-nya yang receive kebalik, yang revenue dikurang receive. Nah, untuk yang carrying value-nya langsung ditambahkan yang carrying value sebelumnya ditambahkan dengan amortization. Iya. Ya, kemudian untuk yang ke bawah semuanya sama. Kurang 2, kurang 1 apa 2? Satu lagi. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Pas ya 40 juta. Itu cara ngecek kebenaran. Sekali lagi ya saya selalu ingat ini karena memang masalahnya selalu nggak selesai. Walaupun ini saya lihat sudah lancar lah ya untuk mengerjakan ini, tapi jangan nanti dalam ujian terutama ya, jangan keasikan di sini. Itu penyakit saya waktu beberapa kali ikut TPA, tes potensi akademik itu, keasikan ngerjain ini gampang nih gitu kan. Gampang, jadi keasikan ngerjain, tapi gampang itu membutuhkan waktu. Sementara dalam ujian itu seringkali bukan hanya
kita bisa mengerjakan soal, tetapi kemampuan kita memanajemen waktu itu juga jadi perhitungan atau penilaian. Ya tahunya dari mana itu selesainya berapa banyak gitu. TPA itu soalnya 250. Waktunya berapa? Waktunya hanya kalau nggak salah itu 2 jam. 2 jam kan cuma 120 menit atau 2,5 jam cuma 150 menit, tapi soalnya 250. Bayangkan gitu ya. Kalau satu soal saya kerjakan dengan 2 menit, saya tekor gitu kan, tekor banyak gitu kan seperti itu. Baik, ini berarti sudah ya sebagai modal kita untuk menjawab dari yang satu itu kan metode cost, yang satu A, ABC itu ya, B dan C. Baik ya, silakan yang 1A menghitung pendapatan investasi di PT Rasa, ini gampang banget ya di 3 tahun. Siapa yang akan menjawab? Izin mencoba, Pak. Herman ya, silakan Herman. Untuk nomor 1A, yaitu menghitung besarnya pendapatan investasi saham di PT Rasa yang diakui PT Panda. Ya. Baik, Lanjut. untuk Sada, PT Angan ya, Herman ini kalau nggak salah kemana? PT Angan harusnya ya? Oh iya Pak, ini harusnya PT Angan yang satu. Ini salah ketik soalnya ini. Ya Pak. Ganti aja, kita ganti. Enggak, PT Angan di PT. Yang diganti Rasanya atau Pandanya? Coba lihat. Kayaknya Pandanya tetap tuh ya. Angan, rasanya diganti Panda. Rasanya diganti Angan. Baik. Ya. Pada tahun 2017, ketik dulu tahun. Dan dividen revenue-nya pada tahun 2017 yaitu dicari dengan menggunakan persen kepemilikan, yaitu 90% dikali dengan dividen tahun tersebut. Iya. Dikali 60 juta. Untuk tahun 2018 sampai 2020 caranya sama. Sama ya, berapa coba? Yaitu 67.500.000 untuk 2018, untuk 2019 81 juta. Nah, untuk 2020 itu dikali 75 juta, Sada. Mm. 2019 90% dikali 90 juta. Ya. Oke. Untuk yang 2020 90% dikali dengan 140 juta. Oke. Terima kasih. Mohon maaf Pak, izin matikan kamera karena jaringannya jelek. Oke, Herman ya. Ini ya, jadi teman-teman semua nih, so simple sekali ini ya jawabannya ya, ketika kita menggunakan metode cost. Tapi nanti kalau sudah menggunakan metode ekuitas, maka akan harus kita jabarkan lebih jauh. Kemudian yang kedua apa pertanyaannya itu? Coba lihat. Yang kedua, menghitung beban non pengendali, NCI expense. Ini beban non pengendali ini nomor 2A dan 2B, A2 dan B2 sama ya. Ini sekaligus menjawab yang B2 nih. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Izin Pak. Ya, Priya. Silakan Priyaka. Saya mencarinya pakai tabel. Boleh. Saya. Untuk tahun 2017 dulu. Itu sampelnya kita buat total income from S sama NCI expense. Ya. Income from S. Kalian income from S ya. Terus bawahnya 2017 itu NCI. Untuk NCI. Untuk NCI. Untuk net income.
Net income, ya. Nah, ini kan tahun 2017 kan diketahui net income-nya itu sebesar 150 juta. Ya. Ditulis di mana, Mas? Di total. Terus untuk income from S-nya itu 90% kali 150 juta. Yang NCI-nya 10% kali 150 juta. Lalu di tahun 2017 itu ada amortisasi inventory karena terjual habis. Ya. Yes. Under value. Karena under value maka itu mengurangi 40 juta. Berapa ininya eksesnya inventory 40 juta. Ya, minus ya, under value. Oke. Kemudian ini ditarik aja. Ditarik ya, kopi ke bawah. Oke, ini sekalian jawab yang ini dong berarti ya. Enggak apa-apa, lanjut. Lalu ada juga amortisasi building. Amortisasi building. Amortisasi building over value sebesar 5 juta itu dapat dari tadi berapa? Dari mana 5 juta coba? Di sini dihitung, 80 juta dibagi berapa umurnya? 16. 16, ya silakan 16 tulis. 80 juta, 5 juta tuh ya. Ini over apa under ini? Over Pak, yang building. Untuk yang inventory-nya under. Ya. Ada lagi? Untuk 2017 itu aja Pak. 2017 ini aja? Iya, terus ini bisa ditotal. Sisa aksesnya ke mana nih? Sisa aksesnya ada yang ke paten nggak? Nggak ada Pak. Kalau dihitung tadi untuk dari alokasi aksesnya untuk persediaan tanah sama bangunan itu udah sama. Udah sama ya, udah pas ya, nggak ada sisa lagi ya. Oke, berapa coba jadinya? Itu tinggal di total. Ya untuk total income from S sama NCI kan. Ini karena apa? Priyaka sudah menjawab tahun 2017, tapi beserta income from-nya, jadi cukup. Jadi yang tahunnya saya ganti-ganti orangnya ya. Ini kan ber3 tahun, gitu ya? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Tapi gini ya, tapi nanti kan ini kan pertanyaannya kan urut gitu ya, maksudnya apa namanya 2A, apa A2, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Meskipun kalian sudah bikin seperti ini, jawabannya tolong nanti dibikin sesuai dengan pertanyaannya, urutannya. Jangan didiemin kayak gini, saya bisa kelewat loh ya, bisa kelewat. Jadi jangan disalahkan ya. Tapi saya biasanya ngecek lagi gitu ke atas. Cuma ya ada risiko. Walaupun kalian mungkin nggak perlu menghitung ulang, tapi jawaban misalkan ketika ditanya yang B1 ya, kan B1 kan menanyakan ini apa namanya pendapatan investasi di tahun 2017 kan jawabannya ini kan income from S ya kan dengan metode ekuitas, maka nanti di B1 kalian tulis 2017 langsung ambil aja angkanya ini tulis lagi gitu ya. Jadi jangan didiemin maksud saya. Silakan yang 2018. Ngikutin tabel ini aja. Siapa yang mau menjawab? Apakah ada? Izin Pak. Ya, silakan Naufal yang kedua. Iya. Yang pertama net income dulu pada 2018. Itu dia net income-nya 190 juta. Ditulis di bawahnya total, di totalnya. Terus pembagiannya 90% untuk income from S dan 10%-nya untuk NCI. Iya.
Dan setelahnya di bawahnya net income ada amortisasi under value building besar 5 juta. Main 5 juta. Under value. Over mas. Over 5 juta. Tarik. Udah Pak, itu aja Pak. Di total Mas. Obligasinya nggak ada? Iya. Belum ya 2018 ya? Belum dibeli si induknya Pak ya. Oke, sip ya. Ini NCI-nya 19.500 sesuai dengan pertanyaan nomor A2. Nanti kalian tandain ya biar nanti oh ini sedang menjawab A2 nih kan. Apa yang ditanya si NCI expand ini tandain. Kasih aja garis 2 gitu ya. Di ujiannya kayak gitu. Biar saya langsung matanya ke sini seret gitu kan. Oh, sekian. Kalau kalian sekalian menghitung income from yang pertanyaan B1 nanti. 2019 terakhir, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Silahkan. Siapa saja boleh ya. Yang mau aja. Izin Pak. Iya, Christina, silakan. Iya. Net income-nya ada 220 juta. Kemudian income from S-nya 90% dikali 220 juta. Kemudian NCI-nya 10% dikali itu. Kemudian untuk amortisasi building of value-nya masih ada ya? Ya. Sama seperti tahun sebelumnya. 80 juta bagi 16. Ya. Kemudian ada constructive loss-nya. Constructive loss, ya. Oke. Itu didapat dari ini ada perhitungan ini, Pak. Dari atas bisa nggak? Coba. Pasti bisa dari tabel, coba. Iya, dari tabel amortisasi. Ya. Apa dikurangin apa? Tanggal berapa dibeli oleh PPS nih, saya lupa. 2 Januari 2019 ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Maksudnya atau kalau mau ini, Christina mau 40. Ngitung di bawah. 40 itu ya. Mau ngitung dulu boleh nggak apa? Oh iya, 40 di bagian lain ya. Di bagian lain ya. Coba Sahda coba di bagian lain biar nanti mungkin tinggal kita ambil. Constructive loss kita pisahkan dulu. Gimana? Bond payable tahun bond payable 2019 ada 40% dikali 95 juta yang carrying value di tanggal 2 Januari 2020. Bond payable 1 Januari ya 2019 2 Januari 2019. Gimana tadi, Christina bisa 40% dikali carrying value yang di tanggal 2 Januari 2020. Ya, 2 Januari. Yang tabel mana? Dari tabel amortisasi yang atas. Yang milik P. Iya, dari P. Ya, P itu ya? Yang menerbitkan S apa P sih? Saya lupa. S ya, pokoknya yang atas lah ya. Ya. Oh, angan. PT Angan. Anak ya berarti. Ya, kemudian dikurangi dengan investment bonds-nya yang dari tabel amortisasi kedua di tahun 2 Januari 2020 juga. Yang mana? Tabel amortisasi kedua. Yang kedua. Tahun 2 Januari 2020. 2019 atau 2020? Itu kan Januari, Pak. Sebenarnya 31 Desember sama dengan saat awal Januari itu kan, Pak? Sebentar.
Ini dibelinya tanggal 3 Januari 2019 ya. Ini sedang membandingkan antara ini kan carrying value ya. Carrying value bond payable di posisi S ya, karena S yang menerbitkan. Di tanggal 1 Januari 2019 sebesar 38. 38033 itu yang mana tuh coba lihat. Yang sebentar ya, ini yang mana? Coba dibuka. Oh, di sini oke, di akhir oke silakan enggak apa. Ya, silakan. Betul sama ya. Mau tanggal berarti tanggal yang ya 2 Januari ya. Oke. Lanjut. Dan dikurangin aja itu. Angin 77 ya. 77. 967. Kemudian masih ada yang interestnya. Iya, interestnya. Reconstructed loss. Masih ada constructive loss untuk interestnya. Nah, itu ada. Jadi masih ada hitungan lagi. Ini constructive loss dari carrying value ya, yang pertama. Ya, yang interestnya berapa? Interestnya ada ya, boleh di situ. Ini membandingkan apa? Interest revenue di tabel yang kedua. Tabel 2 ya. Okay. Ya, tabel kedua yang 2 Juli 2019 ditambah dengan Januari 2020. Oke, 2130 udah gitu ya. Kemudian dikurangi dengan interest expense-nya. Itu 40% dikali interest expense tahun 2 Juli 19 ditambah dengan 2 Januari 2020. Oke, dalam kurung ya. Kemudian dikurangi. Dikurangin ya. Masuk ke constructive loss interest-nya. Oke. Sip. Ada kemudian ada piecemeal recognition of constructive loss. Ya. Plus interest-nya. Maksudnya sama ya? Maksudnya iya. sama? Oke. Mungkin perlu dikasih keterangan ini nambah kurangnya. Ini bertambah atau berkurang? Yang di piecemeal recognition of constructive loss-nya itu bertambah. Tambah, ya. Oke. Ya, kemudian di total aja. Di total. Ya. 22403. Ini nggak nyari ini kan ya nyari apa NCI ya? Masih nyari NCI ya? Oke. Nah, 22403. Oke. Nggak ada yang lain ya, ini Kristina ya, selain ini ya? Sudah Pak kayaknya. Ya, karena hanya obligasi ya. Jadi kita hanya memperhitungkan dalam mencari NCI expense hanya memperhitungkan yang pertama apa? Excess dimasukin sama dia, terus yang kedua adalah transaksi obligasi ya. Intercompany, anggaplah intercompany obligasi. Dan ini terjadi secara upstream ya. Karena terjadi secara upstream, maka ini akan mempengaruhi kurang ke atas ya. Maka ini akan mempengaruhi perhitungan NCI expense. Tetapi kalau sebaliknya, kalau nanti downstream, maka tidak perlu mempengaruhi perhitungan NCI
expand. Nah, saya punya tips ya yang untuk menjawab ini supaya lebih cepat menyingkat waktu. Untuk mencari ini kan sama-sama constructive loss ya. Sama-sama constructive loss sebenarnya. Tapi yang satu adalah dari carrying value ya, carrying value P, carrying value S gitu ya. Itu akan kita ambil di posisi saat kita membuat jurnal konsolidasi. Dan yang satu lagi adalah berdasarkan perbedaan interest ya, interest expense dan interest revenue. Nah, ini sebenarnya bisa langsung aja kalian 2020 ada ya? Diminta nggak 2020? Diminta ya? Iya ada Pak, diminta. Oh ya udah, sebentar sebelum 2020 nanti kalian yang ini bisa aja langsung dijadikan satu, langsung constructive loss total gitu ya. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya angkanya kalian tinggal tarik ke sini nih, ke 2019. Jadi 93 coba saja. Jadi copy 93 di bawahnya di mata terserah ya. Diambil aja angkanya 93790 ini. Ya, coba di situ buat ngecek aja 93. Tapi kalikan 40%, kalikan 40%. Kali 40%. Ya. Terus kemudian ambil angka yang sama, itu yang 38 ini di awal. Diselisihkan berapa coba? 134 ini sama nggak dengan jumlah ini? Sama nggak? Coba. 1, 2, kok beda? Salah ngambil berarti. Coba salah ngambil angka nih. Kan dibeli tanggal 9, tadi 93790 ya? Ngambilnya bener nggak? 93790 93198 tadi? 95. Tadi yang ini Pak, seharusnya yang ini kalau nggak salah. Enggak. Saya mau bandingkan langsung di tanggal transaksi ya. Coba yang 37 dibuka deh. Angkanya berapa coba? 931 berapa? 93790 coba ke atas. Ke atas. Coba bersatu. 93790 206. Bentar, ini pakai ini angka ini. Tanggal 2 Januari 2019 kan? Ini kalikan bawahnya, coba bawahnya. Ke bawah. Oh, ininya ini. Ini yang pakai 733. 98733 ini. 98. Ini ganti, angka yang ini diganti. Yang harga ininya ya. Pakai yang atas, pakai yang ini. Nah, 1217 ya, ini sama dengan jumlah ini. Ya, sama dengan jumlah ini, 1217. Jadi nanti kalian, maksud saya gini, ketika nanti akan menghitung NCI atau income from-nya, nanti di bagian ini cukup menuliskan constructive loss yang dicari dari selisih apa, carrying value saat pembelian dan harga beli, ya harga beli obligasinya. Nah, sudah cukup seperti itu untuk mempersingkat waktu. Walaupun tetap kalian menghitung ini tetap karena dia menjadi piecemeal loss recognition nanti. Nah, cuma kalau seperti ini kan dijadikan 2 ya, walaupun nanti akan dipakai lagi angkanya yang 249 ini. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga udah oke. Silakan yang tahun 2020, siapa tadi yang mau menjawab? Ada? Sudah habis? Kalau ada yang mau menjawab lagi nggak apa-apa, silakan. 2000, oh ya sampai 2020 ya. Baik, kalau gitu saya tunjuk. Kalau sudah semua ya. Coba saya minta Rina coba. Rina ada gak Rina? Rina Zulhan. Rina? Ini gampang kayaknya, sama ya dengan yang di atas ya. Tinggal di copy aja nih. Rina ada nggak Rina? Maaf Pak, bisa diulang Pak? Saya dari tadi jaringannya nggak bagus Pak.
Jawab yang nomor ini, yang 2020. Terusin. Baik. Yang nomor 2020 itu untuk net income-nya yang totalnya itu kan 220 juta. Sesuai yang di atas juga ya. Nah, kemudian untuk income from S-nya itu kita kali 90% yang 220 jutanya. Nah, untuk NCI expense-nya itu 10% dari 220 jutanya. Nah, kemudian ada amortisasi building-nya yang over. Yang totalnya itu sebesar 5 juta. Untuk income from S-nya sama, kita kali 90% dari. Nah, kemudian seperti yang di atas ada construction loss-nya. Itu kita harus cari dulu melalui bond payable. Itu boleh pakai ke bawah dulu enggak? Ada kayak yang di atas itu ada construction loss. Nah, ya. Nah, bond payable 31 Desember 2019 itu kan 40% dikali yang itu ada di 2 Januari 2020. 2 Januari 2020. Yang itu 95082. Nah. Kemudian kan ada investment bond payable-nya 31 Desember 2019 itu 39. 39,00894. Nah, ya. Kita cari construction loss-nya. Nah, dapat 967. Kemudian kan ada interest construction loss interest-nya itu. Belum, itu masih ada construction loss-nya dulu. Sama yang kayak di atas itu sana. Yang interest revenue, interest expense. Nah, untuk interest revenue-nya itu kan berarti yang 21.30.320 yang 2 Juli 2019. Nah, ditambahin sama yang di bawahnya 213487. Oh, enggak, maksud aku yang interest revenue-nya masih itu. Oh, yang interest revenue itu naik ke atas, sel di atasnya dulu. Yang mana? Nah, yang 21320 itu interest revenue-nya ditambahin sama yang 213487. Nah, ya, yang itu ditambah sama sel di bawahnya. Oke. Untuk sama dong. Sama ini berarti tahun sebelumnya. Yang interest expense-nya nanti, Pak. Oh, gitu. Ya, lanjut. Ya, Pak. Untuk interest expense-nya itu 40% kita kali dalam kurung yang ini 2 Juli 2019 interest expense yang 2 Juli 2019 ini ditambahin sama yang di bawahnya 2 Januari 2020. Iya. Nah, itu dikurangin. Nah, oke. Berarti nanti untuk construction loss-nya yang 96278 ini ditambahin sama 249981. Nah, oke. Lanjut, nanti ada piecemeal-nya lagi, ada di bawah construction loss. Piecemeal-nya sama yang kayak di atas, 249181 yang totalnya. Nah, ketemu hasil. Ini tahun 2020 kan? Iya, Pak. Ya. Ini berarti sama dengan 2019 ini tuh.
201 ini ya. Ini sama ini. Oh maaf Pak, itu ternyata 2019. Ulang. Ya Allah di bawahnya. Nih diganti aja. Apa yang dihapus, apa yang diganti? Langsung aja. Yang diganti itu yang BP-nya dulu Sahda. Yang BP construction loss-nya. Itu seharusnya 40% dikali sama 96534. 96534 itu yang 2 Januari 2021. Yang di atas. Yang tabel yang di atas. Misalku bond payable 2020 itu 40% dikali yang ini. Udah, Rin, udah. Oke, udah ya. Terus yang untuk investmentnya itu 392820 bener. Oh, jadinya 68. Oh, yang interest revenue-nya berarti. Ganti ya. Iya. Geser ke bawah 2. Ya. Terus. Nah, gitu. Gitu, Rin. Coba kubah dong, Sahda, untuk lihat hasilnya. Bentar ya. Sebentar, Pak. Oh ya, NI-nya diganti. NI-nya jadinya 320 kan. Soalnya dia tahun 2020. Nah, itu yang construction loss-nya berarti nggak ada lagi. Construction loss-nya nggak ada lagi. Oke. Hapus. Oke. Gitu ya. Amortisasinya mengurangi atau menambah itu? Ada tuh coba. Amortisasi building-nya tuh. Nambah atau ngurangin, Rina? Itu nambah, Pak. Nambah ya? Oh iya, over ya karena ya. Iya, over, Pak. Oke, terus Bismil recognition-nya menambah? Nambah juga, Pak. Nah, ini udah selesai? Atau ada yang lain? Pak. Udah, Pak. Udah, oke ya. Ya, izin, Pak. Ya, kenapa? Itu sepertinya yang piecemeal recognition belum diganti deh, Pak. Harusnya yang 282. Ini belum. Oh, kok ke atas ya, betul-betul. Makasih, Selfie. Ini Sahda nih, ini angka ini nih. Dia nge-refernya ke atas dia, bukan ke bawah, harusnya ke sini. Ya, betul. 282. Oke, jadi ini ya. Udah ya ini ya. Ada pertanyaan nggak di sini sampai sini? Atau ada pendapat lain? Nggak ada ya? Sepakat ya? Nah ini kalau seperti ini, Rina, kamu nggak usah ngitung ini ya, ngabisin waktu ya. Iya, Pak. Nggak usah ngitung ini, langsung aja hitung ininya ya. Karena kan yang dipakai adalah ini, seperti itu ya. Ya ini konstruktif loss ini hanya akan kita perhitungkan di awal, ya atau bukan di awal, di tahun terjadinya transaksi, ya. Kalau sudah tahun setelah transaksi maka hanya karena yang kita cari hanya ini piecemeal recognition loss-nya itu, maka kita hanya menyelisihkan ya antara interest revenue dengan interest expense saja ya. Kayak gitu ya, supaya waktunya nggak habis ya. Ntar waktunya habis lagi gitu kan, repot gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita berarti ke mana Sahda nih coba? Ke soal yang keberapa nih? Oh, jurnal eliminasi ya. Jurnal eliminasinya ini 2018, 2019, 2020 ya. Untuk eliminasi akun utang obligasi, kayak gitu ya Sahda ya. Untuk ini, kemudian yang B-nya jurnal eliminasi untuk pendapatan bunga dan beban bunga, ya. Ini dibagi per tahun satu orang aja deh ya. Ini kan sama nih kan, tinggal plak ya. Silakan. Siapa yang mau menjawab yang 3 A dan B? Dinda ya, silakan. Ya, Pak. Jadi yang pertama ditanya itu
Kan yang pertama menghitung, langsung ke jurnal atau? Langsung jurnal aja, angkanya udah ada semua. Oh iya Pak. Angkanya sudah ada. Jadi untuk tahun 2018 itu masih no entry. No entry, oke. Sip, lanjut. Untuk tahun 2019, jurnal eliminasi akun utang obligasinya itu bonds payable di debit sebesar 38 sebesar ini tadi yang di tahun 2019. Di mana angkanya, coba kita refer kemana nih? Yang itu Pak, bonds payable 2019 38033 ini yang di perhitungan ini Sahda. Nah, ya betul. Terus untuk selisihnya kan ada constructive loss itu di debit, constructive loss on retirement of bonds. 967824 ke atas. Nah, ya. Dan untuk di kreditnya ada investment in bonds. Sebesar 39. Nah, itu. Setelah itu jurnal eliminasi beban bunga dan pendapatan bunganya. Di bawahnya boleh Sada. Nah, yang pertama itu mendebit interest revenue. Tadi yang sudah kita cari di 2019. Di interest revenue. Nah. Lalu mendebit constructive loss sebesar angka yang kita cari di 2019 tadi, itu 249 itu. Lalu mengkredit interest expense. Sebesar 4516. Nah, setelah itu membuat yang satu lagi jurnalnya interest payable di debit. Sebesar 2 juta. Iya. Dan interest receivable di kredit. Sebesar 2 juta. Ya. 2 juta ini didapat dari tabel amortisasi kedua. Yang PT Panda. PT Panda, oke. Sebentar Dinda sebelum jawab yang berikutnya ya, ini biar nggak ini manajemen waktu lagi. Pertanyaannya diminta nggak coba? Coba ke pertanyaannya Sahda coba. A, jurnal eliminasi akun utang obligasi, investasi utang obligasi udah. B, beban bunga dan pendapatan bunga. Jadi tidak diminta piutang bunga dan utang bunga. Oh iya Pak. Nggak saya salahkan. Kalau ada yang nggak akan saya salahkan, tapi menghabiskan waktu nanti ya. Menghabiskan waktu saja. Baik, Kecuali pertanyaannya buatlah jurnal eliminasi terkait dengan obligasi, maka semuanya dibikin gitu. Lanjut, Dinda. Tahun 2020 ya Pak? Iya, 2020. Yang pertama itu mendebit bonds payable.
sebesar yang sudah kita hitung tadi tahun 2020. Oh, jadi kepake ya akhirnya ya. Oh iya betul-betul. Bon Ada tuh. payable. Itu ya kepake jadi akhirnya. Karena ini tuh tahun selanjutnya, maka di sini tuh ada RE. Kita mendebit RE. Nanti dulu aja RE-nya. Kan Oh, selisih nanti. kan nanti. Oh ya. Sama apa nih? Ini mendebit NCI equity. NCI equity, oke. Karena upstream ya. Nah, terus? Sebesar nanti aja NCI equity-nya kan sekalian. Angkanya nanti aja belakangan aja biar cepat. Oh ya. Nah, nanti kan dalam perhitungan kan nanti dia dihitung belakangan itu nanti. Nah, sekarang apa nih? Ini mengkredit investment in bonds. Sebesar yang telah kita hitung tadi yang 39. Nah itu. Sudah dihitung tadi nih. Nah. Oke. Nah, sekarang baru RE sama NCI-nya dihitung. Jadi cara menghitung RE-nya itu sama dengan 90% dalam kurung yang ini investment in bonds yang 39 ini. Nah, kurang yang bonds payable-nya. Nah, terus yang NCI equity itu 10%-nya. Oke. Ada lagi? Jurnal ini, Pak. Bunga. Mendebit interest revenue. Terus? Sebesar yang telah kita hitung tadi di tahun 2020. Iya. Mendebit retain earning. RE. Nanti saja dihitungnya. Dan NCI equity. Lalu interest expense. Interest expense. Ya. Sebesar 4580. Nah, lalu kita menghitung RE-nya 90%. Iya, coba dibuka aja sada biar kelihatan rumusnya 90%. Dalam kurung di ya. Nah. Ya. Ya selisih antara interest expense dan interest revenue dikalikan 90% ya untuk RE-nya. Ya. Sudah ya, Pak? Sudah Dinda ya, ini ya. Semuanya 2018, 2019, 2020. Sudah dijawab semua ya, dan menurut saya benar. Kalau ada yang pendapat lain silakan. Sudah sesuai ya. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan yang bagian A ya, apalagi di bagian A2 tadi sudah menghitung income from S, bagian B-nya cepat banget gitu kan. Coba aja gitu kan ya, nggak usah ngitung-ngitung. Silakan bagian B1 tuh nggak usah ya, B1 sudah dijawab sekalian ya, income. Tapi gini, nanti Sada tulis B1 di bawah, di atas boleh ya B1, tetap ditulis income from S 2000 berapa yang ditanya, berapa, tetap ditulis. Jangan merasa sudah aman ketika sudah menjawab di bagian yang tadi, ketika NCI expense. Ya, B1 ini, sebentar. Ini kan ini jawabannya ya, 2017 ya, income from S 2017. Coba saya tulis ya biar rapih gitu ya. Tahunnya juga, tahunnya ya. Oke. Sampai 2020 ya. Ambil aja langsung angkanya. Gitu. Ya. Oh, 2020 nggak diminta ya? Iya. Baik. 2020 diminta juga. Diminta, tulis lagi saja. Sempat kita hitung nggak? Oh, dihitung ya, ada.
Oh ya itu. Nah ini jadi harus dihitung. Jadi supaya runut ya sesuai dengan organisasi soal. Yang B2 apa pertanyaannya? Coba lihat. Ini nggak usah ada yang jawab dong kalau gitu. Apa di? Beban dan pengendali. Ya sama saja kan ya. Tulis lagi aja atau gini B2 sama dengan apa tadi? A2 nggak apa-apa. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Karena kan jawabnya sama. Kalian supaya lebih cepat. Ya itu akan saya benarkan. Ya B2 coba sadar ditulis. B2-nya. Ya mau jawab kayak gini boleh, mau langsung tulis sama juga boleh. Ya gitu ya. Nah, coba dilengkan saja Sarah, ditulis aja kalau gitu. Karena sudah terlanjur ya, 2017 ini. 18 itu ya. Oke, yang B3 jurnal, ya kan? Iya enggak? Iya, jurnalnya juga gampang. Ke bawah ada ke jurnal. Ini nggak usah ada yang jawab deh. Mana tadi jurnal yang dijawab sama Dinda tadi coba. Nah, yang B3 di sini aja nih, B3 di barisan ini, di sebelahnya. Di sebelahnya aja, di sebelahnya B3 ada coba, biar enak. Nah, coba ke kanan, ya B3. Angkanya masukin semua, gitu kan ya. Coba, ini siapa yang mau menjawab bedanya? Silakan satu orang. Saya berikan kesempatan. Siapa yang mau? Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk ya. Coba silahkan jawab ini apa? Tadi siapa ya? Lutfiah, coba Lutfiah. Lutfiah, halo. Iya. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Itu bedanya di tahun 2020 aja, Pak. RE-nya diganti investment in S. Tahun 2018 sama. Iya, kalau untuk 2018 sama 2019 sama ya, Pak? Sama, betul. Ya. 2020 jadi yang mana? Tulis aja. Langsung di link-linkan saja coba langsung biar kelihatan ya, biar kelihatan jawabannya. Yang RE itu juga diganti investment in S. Ya. Seperti ini kan jawabannya? Udah sama semua. Oh iya, Pak. Gitu ya, Lutfiah ya. Gampang kan? Iya, Pak. Oke, benar ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, silakan. Karena menurut saya kayaknya udah selesai ini ya, udah clear ya. Nanti kalian tinggal terapkan dalam kertas kerja. Jadi soal ini kemungkinan akan muncul secara individu, sekaligus akan muncul juga dalam bagian dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi 2 kali muncul biasanya nanti. Baik, kalau nggak ada, ya kita istirahat sejenak ya. Nanti jam 9:05 lah ya, kita gabung lagi. Saya akhiri dulu ya. Kalau yang mau ke belakang, ke toilet, mau minum. Tadi pada izin ke toilet, sekarang saya izin ke toilet. Baik ya, saya akhiri nanti jam 5 menit lah ya, 9:05 kita kumpul kembali, membahas. Bukan membahas ya. Kuisis ya, lupa kuisis. Kuisisnya sekarang atau nanti 5 menit lagi? Ayo. Kalau kuisis kan saya istirahat. Yang penting kan saya bisa istirahat. Yang lain udah pada izin ke toilet tadi. Sekarang? Siap? Istirahat dulu, Pak. Oh, istirahat ya. Ya, 5 menit ya. Soalnya untuk menambah pengertian, pemahaman kita terkait dengan materi ini. Nanti saya ke sini dan ke slide ya, karena saya lihat ada beberapa hal yang mesti dikonfirmasi ke buku gitu ya. Saya ke slide aja. Nanti ini saya akan batasi sampai ini kan perubahan kepemilikan ya. Ada apa namanya? Nah, sebelum penjualan adalah penambahan ya, bertambah ya. Ini penjualan ya. Ini penambahan. Jadi intinya itu aja, nambah atau
atau berkurang ya. Berkurang itu ya sebenarnya harusnya pengurangan ya, bukan penjualan. Karena harus lebih umum. Slide-nya sudah kelihatan ya, slide-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah bisa dimulai? Kita mulai kalau gitu ya. Baik, teman-teman semua, sisa waktu ini kita selesaikan dengan materi terakhir ya. Sebelum menuju AKL 2 di semester depan gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya lancar semua ya, dinikmati aja ya. Kita lihat di sini. Pendahuluan ya, pendahuluan. Pada saat apa dia katanya? Ini saya baca aja ya. Pada saat membahas metode ekuitas ya, yaitu investasinya 20-50%, ekuitas S yang dibeli harus di-adjust. Ekuitas S yang dibeli harus di-update ya, sampai dengan pada tanggal akuisisi. Tanggal akuisisi berarti ketika S-nya itu sahamnya dibeli oleh anggaplah P gitu ya, investor. Maka si investor akan mengadjust maksudnya ya, ekuitas S, maksudnya adalah book value dari ekuitas S atau net asetnya S, kita adjust sampai pada saat dibeli oleh investor. Anggaplah P sebagai investornya, gitu ya. Gunanya apa? Supaya kita mengetahui saat itu ya, di titik itu, di tanggal itu, apakah imbalan yang diberikan ya oleh investor ketika dia memperoleh sahamnya S itu ada selisih, ada excess atau enggak, gitu ya. Nah, kalau ada excess, nanti excessnya akan diperhitungkan sebagai macam-macam. Salah satunya adalah bisa jadi kalau di sini untuk memperhitungkan adanya goodwill. Ini salah satunya sebenarnya ya. Salah satu pada goodwill seperti itu. Nah, sedangkan ya pada saat membahas konsolidasi ya, ketika memiliki kendali ya sebelumnya asumsi yang kita gunakan ya kemarin tadi juga gitu ya, yang dulu juga pada saat kita membahas kita senantiasa membuat kasus ya, kasusnya adalah pembelian saham atau akuisisi dilakukan pada awal tahun. Nah, berarti sekarang kita bagaimana kalau bukan di awal tahun ya, interim acquisition yang juga sudah pernah kita pelajari ya, jadi pengakuisisian di tengah tahun. Nah, untuk pembahasan kali ini bagaimana dalam tahun berjalan atau interim ya, interim acquisition. Bab ini membahas prosedur konsolidasi untuk akuisisi yang dilakukan pada tahun berjalan, titik koma ya. Terus kepemilikan secara bertahap dan pertambahan, kemudian penjualan kepemilikan, terus perubahan kepemilikan melalui penerbitan saham oleh investi dan transaksi saham treasury. Ya sebenarnya tadi ya, bab ini ada dua aja, yaitu apakah bertambah atau apakah berkurang, gitu aja kan ya, itu aja. Coba dibagi-bagi menjadi ini nih materinya. Nah, sekarang kita belajar satu materi dulu, yaitu interim acquisition, akuisisi di tengah tahun, yaitu pada tahun berjalan atau pada tahun berjalan. Nah, kita lihat bila induk perusahaan P membeli saham anak dalam tahun berjalan, maka harus dibuat penyesuaian, lihat, harus dibuat penyesuaian untuk laba dan dividen yang dilaporkan anak perusahaan. Ya, ada penyesuaian, ada adjustment terhadap apa? Net income dan dividennya S gitu ya. Yang bukan menjadi bagian atau hak si P. Ya. Apa namanya? Fair ya, fair di sini ya. Nanti kan kalau pada saat mau penggabungan, si S-nya itu bikin laporan keuangannya periodenya gimana? Tetap full setahun dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nggak mungkin dia bikinnya karena kita sudah dimiliki oleh P gitu misalkan gitu ya. Maka kita bikin laporan keuangannya saat diakuisisi oleh P saja, misalkan mulai 1 April sampai 31 Desember. Enggak seperti itu. Tetap si S ya
karena dia sebagai entitas pelaporan ya, individu yang terpisah ya, sebagai individu, sebagai entitas laporan itu yang juga membuat laporan keuangan, dia membuat laporannya itu full 1 tahun. Nah, nanti yang melakukan adjustment ya adalah si P induk ini. Ya, P si induk akan melakukan adjustment ya. Dia akan melakukan adjustment, penyesuaian. Untuk apa? Dia akan menghitung laba dan dividen yang dibagiin oleh S yang bukan hak saya itu berapa. Dia akan keluarkan, ya. Laba tersebut akan dikeluarkan karena bukan bagian hak dia. Nah, laba yang dikeluarkan tersebut disebut sebagai pre-acquisition earning atau pre-acquisition dividend, ya itu ya. Ini istilahnya kayak gitu. Nah, ini masih masih teori. Ada 2 cara ya, ada 2 cara dalam menghitung atau menghilangkan ya atau memperhitungkan laba dan dividen tersebut. Ya. Yang pertama adalah dengan tidak memasukkan biaya penjualan dan biaya ya. Dengan tidak memasukkan ya penjualan dan biaya anak perusahaan sebelum perusahaan dimiliki oleh induk. Ini kalimatnya agak sulit ya. Makanya nanti ditambah dengan pemahaman dengan membaca modulnya Bu Iin ya. Yang kedua adalah dengan memasukkan seluruh penjualan dan biaya-biaya selama setahun, kemudian dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai cost terpisah. Ya, kalau saya lihat ya ini persepsinya ini kayaknya agak kurang kurang tepat ya. Tapi ntar kita lihat langsung contohnya aja deh gitu ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Ini contohnya P, dia mempunyai 90% saham S, membelinya di tanggal 1 April 2016. Dia serahkan imbalannya sebesar 213.750. Laba, dividen, dan ekuitas S untuk tahun 2016, ya ini ada informasi seperti ini. Nah, ini ekuitasnya, ini labanya, ini dividennya. Labanya dibagi ada 2, ada penjualan sama expense gitu ya. Nah, tetapi kita di sini sudah diberikan informasi dipecah gitu ya. Yaitu periode 1 Januari 1 April, kemudian periode 1 April ke 31 Desember. Ini totalnya gitu ya, ini total. Nah, demikian pula ini posisi ekuitasnya S pada tanggal 1 Januari di awal tahun dan pada saat akuisisi yaitu tanggal 1 April. Kayak gitu aja gitu ya, dibeli dengan harga 213 ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita menghitung ininya ya, cara yang pertama ya pengaruh terhadap, harusnya ini aja langsung seperti ini. Efek of ya, ini mencari efek berapakah laba atau earningnya S akan berefek atau berdampak kepada laporan keuangan konsolidasi. Maksudnya kayak gitu. Ya ini sama saja sebenarnya ya. Kalian boleh pakai yang mana aja. Cara yang pertama sama cara yang kedua sama saja. Cara yang pertama itu kan langsung dia karena ini sebenarnya karena karena dia membagi ini nih ya, membagi sudah. Jadi tinggal hitung ini aja. 75 sales selama berapa tuh 9 bulan ya, kemudian expenses selama 9 bulan, kemudian ini berapa, terus adanya non controlling interest kan ini ya 75 dikurangi dengan 37 gitu ya, jadi kan 37.500 dikalikan 10% maka 3.750, maka yang akan berefek atau berdampak terhadap laba konsolidasi adalah ya kalau dipanjangin 37.500 ya net income S gitu ya 9 bulan gitu ya, mungkin lebih enak seperti ini dikurangi dengan NCI expense ya. Kalau ini kan NCI expense jadi jelas ya 10% dari 37.500 jadi 3.750 jadi berapa efek ke konsolidasi income-nya sebesar 33.750. Ini cara yang pertama ya untuk mencari efeknya ya. Yang kedua adalah kita lihat, dia masukkan seluruhnya di sini. Salesnya full 100.000 ya dari sini. Semuanya dia ambil dari sini. Yang sebenarnya kalau seperti ini sudah gampang yang pertama. Atau kalau misalkan diketahui fullnya tinggal dikalikan aja ya.
proratanya yaitu 9/12 yaitu 75.000 juga kan gitu. Ya, sales full-nya 100.000 ya ini sama ya. Cost dan expense-nya sebesar 50.000. Nah, NCI-nya full dihitung sebesar 5.000. Nah, kemudian dikurangi dengan dia menghitung adanya pre-acquisition income. Ya, dia mengurangkan dengan pre-acquisition income. Nah, berapakah pre-acquisition income? Pre-acquisition income itu dari sini. Ini apa nih? Dia dari sini ya, dari sini gitu ya. Atau bisa juga dari sini juga bisa. Ini yang ini ya, yang apa? Nah, ya, yang ini, yang bagian ini. Ya, seperti ini ya, pre-acquisition income. 25 dikurangin 12, dikurangi lagi dengan apa? Dikurangi dengan NCI expense juga bisa. Ya, tapi ini kan karena full ya, 100 dikurangin dengan 50, dikurangi dengan NCI expense, full-nya ini, ya seluruh full-nya ini ya, full apa? Full dari kurangi dengan full dari NCI expense dikalikan dengan 3/12. Maka akan dikurangi dengan 11.250 efek ke dalam apa laba rugi konsolidasi dari labanya S juga sama yaitu sebesar 33.750. Ya, pakai cara apa aja bisa. Yang penting kalian paham secara konseptual ya. Nah, tadi apa earning pre-acquisition. Sekarang pre-acquisition dividend. Ini sih sebenarnya gampang ya. Kalau dividen itu berarti ya semuanya gitu ya. Semuanya dividen yang dibagikan sebelum P mengakuisisi S itulah pre-acquisition dividend. Kalau ini pre-acquisition income dihitung gitu ya. Ini kan pre-acquisition earning-nya seperti ini. Kalau pre-acquisition dividend ya dia berapa? Ya semuanya. Pokoknya yang dividen yang dibagikan sebelum P mengakuisisi S. Dividen yang dibayarkan anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk akan dieliminasi dalam proses konsolidasi. Karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Eliminasi dilakukan bersamaan. Tapi ingat, eliminasi itu akan dilakukan bersamaan saat bersamaan dengan eliminasi untuk akun ekuitas anak perusahaan. Nah, ini yang beda ya, yang agak beda ya. Kalau dulu kan ada eliminasi ekuitas tapi kan dividennya kan tidak disertakan. Ya. Kenapa? Karena dividennya menjadi haknya si siapa? Haknya si P gitu ya. Tidak disertakan dalam satu set ini jurnal eliminasi akun ekuitas anak. Ya, ingat ya dulu ya apa? Capital stock, return earning, excess, investment in S, NCI equity kan gitu kan? Itu kan satu setnya. Nah, kalau ada dividen yang dibayarkan sebelum ya P memiliki S, maka ada juga dividen yang masuk di situ. Ya, dividen yang masuk itu ada. Ya, itu yang disebut sebagai pre-acquisition dividend. Kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, di tanggal 1 April, ya, ini ya contohnya ya. P membeli 90% saham S 1 April. Ingat-ingat ya, di sini 1 April. Ya, P membeli 90% saham S dengan harga 213.750. Tidak ada excess, nih selalu akan dicontohkan seperti ini ya untuk pelajaran ini ya. Tidak ada excess cost atas fair value. Jadi dianggap sama ya. Book value-nya sama dengan imbalan yang diserahkan ya. Pada saat transaksi di sini ya. Nah, jadi nggak ada goodwill, nggak ada paten, nggak ada amortisasi dan lain sebagainya. Ya, untuk pelajaran ini akan senantiasa diasumsikan kayak gini. Ya mudah-mudahan ya kayak gini juga gitu ya. Laporan keuangan P dan S serta kertas kerja konsolidasi menunjukkan seperti ini. Ini selesai nggak sampai selesai? Oke. Jadi ini kok ini berantakan sekali ya. Masih bisa dilihat ya lah apa? Coba kalau saya pakai bukunya ya, punya Bu Iin ya, kan sama. Ini ya yang di atas ini ya. Nah, ini yang lupa, yang tidak dimasukkan dalam slide ini ya. Kalian lihat di sini
Apa ini? Oh, ini ada ini nih. Oke deh, dari sini aja deh saya pemilikan bertahap. Oh, belum. Kita masih di sini ya. Oke. Sorry. Ya ini ya contohnya ya. Saya ganti aja deh biar enak. Ya udah masih di sini aja kalau gitu. Baik, kita lihat di sini. Ini adalah laporan keuangan dan P dan S di tanggal 31 Desember 2016. Ya, ini P, ini S. Lihat ke bawah, di S ada net income sebesar 50.000. Ya, perhatikan di sini. Karena kita akan mengeliminasi income yang dibagiin sebelum 1 April. Ya, kita akan mengeliminasi. Intinya di situ sih ya, seperti ini. Intinya kayak gini aja. Kemudian kita lihat berikutnya apa lagi? Nggak ada lagi. Sebenarnya lebih enak langsung ke sini. Kemana? Ke jurnal. Ya, lebih enak langsung ke sini. Gitu ya. Tapi datanya dari sini, soalnya dari sini. Kita lihat. Dividen yang dibagikan oleh S sebesar 25.000. 25.000 ini kalau nggak salah masih ngelanjutin soal ini ya. Coba kita lihat. Mana sih soalnya? Oke, ya soalnya masih sama. Kita hapus ya. Ini ya. Ini soalnya masih sama ternyata ya. Terus saya kelewat gitu ya. Kita lihat dividen yang dibagiin totalnya 25.000. Ya. Income-nya 50.000. Total keterangan selengkapnya seperti ini ya. 50, 25 gitu ya. Nah, ini lengkapnya sales-nya, ini expense-nya dan sebagainya. Ada RE awal, net income-nya ada dan ini dan seterusnya. Nah, di P ini ada investment in S karena kita di sini masih menggunakan metode cost asumsinya di tanggal 31 Desember masih sebesar 213.750 ya. Kalau menggunakan metode ekuitas, tentu saja kalian harus sesuaikan saldo di investment in S-nya ini. Sekali lagi, ini dengan asumsi tidak ada excess ya. Jadi simple sebenarnya. Nah, dalam rangka ngapain? Dalam rangka melakukan eliminasi, ya. Maka kalau seperti ini kan nggak ada apa di sini, tidak ada intercompany, ya, tidak ada excess, gampang banget ya, gitu ya. Itu kan yang susah yang pernah kita pelajari, gitu kan ya. Berarti apa yang mesti kita lakukan? Eliminasi. Yang pertama adalah ini kan dividen yang diterima oleh P. P 90%, iya 90%, tapi dia hanya mendapatkan 13.500. Kenapa Pak 13.500? Karena ini alasannya, karena ada dividen yang dibayarkan sebesar 10.000 yang bukan merupakan bagian haknya P. Jadi P mendapatkan 90% dari 15.000, yaitu sebesar berapa? 13.500. Ini kita harus tahu asal muasal angka ini. Ya, yang ini harus tahu. Yang penting-penting gitu ya. Maka tugas kita apa? Tugas kita yang pertama adalah mengeliminasi ini. Dividen ini. Kita lakukan eliminasi. Mana jurnalnya? Ini ya. Dividen income, dividen S gitu ya. Maka kita masukkan ke sini. Yang ini apa? 13.000 ini di sini. Ya. Kita debat. Dividen S-nya di sini mana S dividen? Ah, ini ya. Ini ya 13.000. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya apa lagi? Ini kan biasa. Yang berikutnya yang kedua yaitu kita berarti di sini cuma ada 3 jurnal ya, yaitu mengeliminasi pendapatan investasi yang ditunjukkan oleh ini dengan kasus soal ini ya. Ini yang A, mengeliminasi dividen income. Yang kedua, mengeliminasi apa? Ekuitas S dan investment in S. Ini ekuitas S. Dan ini investment in S. Ini jurnal set yang kedua. Ya, yang kedua. Satu lagi karena soalnya lengkap. Yang ketiga adalah kita memunculkan besarnya NCI expense. Ya. Nggak perlu ada apa lagi? Mengeliminasi intercompany transaction inventory dan sebagainya. Nggak perlu karena soalnya nggak ada. Nggak perlu lagi apa? Adanya amortisasi excess karena soalnya tidak menunjukkan adanya amortisasi atau tidak menunjukkan adanya excess. Tapi masalahnya di bagian ini menjadi lebih banyak sedikit. Ya,
Tadi katanya apa? Kata dia di sini ya, pre-acquisition dividend. Oh, Nikola, Pak, mana nih? Nah, ada dividen yang dibayarkan anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk perusahaan. Maka dividen ini akan dieliminasi dalam proses konsolidasi. Jadi, angka ini teman-teman ya, angka yang ini akan tetap akan dimasukkan dalam proses eliminasi di bagian yang kedua. Ya, kita lihat di sini ada dividen S yang dieliminasi sebesar 9.000. Dividennya berapa yang dibayarkan? Yang dibayarkan sebelum akuisisi sebesar tadi mana tadi ini 10.000 kalikan 90%. Nah, seperti itu. Maka dividen S masuk ke sini 9.000. Oke, ini biasa ya. Yang ini biasa. Ya kan? RE 35 ya biasa ya di posisi di mana ini 35? Di awal tahun. Mana ini ya? RE 35, kemudian capital stock sebesar 200.000. Karena apa? Karena di sini kita lihat RE-nya si S memang menunjukkan angka 35. Ya kan? Capital stock-nya di bawah di sini ya, tetap ya sebesar 200. Oke, seperti itu. Jadi kalian tinggal mengidentifikasi apa dalam proses eliminasi ini ketika kepemilikan secara bertahap diujikan ya di bagian 2 ini, bagian 1 lewat lah ya gampang. Maka kalian tinggal mengidentifikasi berapakah RE awal yaitu tanggal 1 Januari. Capital stock tentu saja juga sama. Nah, kemudian investment in S-nya berapa? Ini kan di pertanggal berapa ini? Ini kan 1 bulan 4 ya. Ya. Nah, kemudian NCI-nya nanti sisanya aja gitu ya. Nah, tugas kalian adalah sekarang di sini memunculkan berapakah pre-acquisition dividend serta lawannya apa? Pre-acquisition income yang sudah dicari dengan cara yang tadi. Jadi, ketika kalian akan melakukan eliminasi ekuitas S dan investment in S sekaligus mengeliminasi pre-acquisition income di bagian ini serta pre-acquisition dividend. Ya. 11.250 dari mana, Pak? Tadi sudah kita cari. Nih, 11.250 dari sini. Ya, dari sini. Atau kalau mau cari cara yang lain bisa aja ya dengan misalkan ini misalkan tadi pakai ini. Data ini boleh nggak? Boleh gitu kan. Silakan aja. 25 kurangin 12 terus apa lagi? Dikurangin NCI-nya, ya kan? Ini kan baru 12.500. Dikurangi dengan NCI-nya 11.250. Karena NCI pre-acquisition-nya adalah sebesar 750 itu kalau dihitung gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, selisihnya kalian baru masukkan ke dalam NCI equity sebesar 23.500. Ya, ini apa namanya? Ini cara untuk melakukan eliminasi bagian kedua, ya. Apabila kasusnya apa? Interim acquisition, ya. Nah, ini bisa disebut sebagai ini kadang-kadang ya disebut sebagai eliminasi dengan menggunakan pre-acquisition income. Ya. Nah, yang ketiga adalah ya kita akan memunculkan NCI expense. Dalam kasus ini gampang sekali gitu ya. Berapakah labanya apa namanya? Labanya S. Labanya S sebesar 50.000 tahun ya nih ya. Kalikan 10% maka NCI expense-nya sebesar 5.000 gitu ya. Terus dividen S yang terima S 2.500 ini dari mana ya? 2.500 kita cari aja di sini. Dan 10% ya total. Karena dia ngambilnya total ini ya, Kalau dengan pendekatan pre-acquisition maka ketika menghitung NCI expense-nya akan diambil dari total. 5.000, 2.500 sehingga penambahan ke NCI equity-nya sebesar 2.500 juga. Nah, ada cara yang kedua, ya. Ada cara yang kedua. Ini cara yang pertama tadi, cara pre-acquisition income. Nah, cara yang kedua dengan pendekatan sales and expense, ya. Cara yang kedua sekali lagi dengan pendekatan sales and expenses. Cara kedua melakukan eliminasi. Ya, hasilnya sama, ya. Hasilnya sama. Kita lihat di sini. Yang pertama ini sama, ya. Yang pertama mengeliminasi dividen income dan dividen S. Nah, yang jurnal yang kedua, set jurnal yang kedua, ya,
yaitu ketika kita mengeliminasi ekuitas S dan investment in S, ini ya, maka di sini bukan pre-acquisition income yang kita munculkan, tetapi sales-nya, penjualannya, yaitu penjualan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4, ya. Tanggal 1 bulan Januari, bulan 1 maksud saya ya, sampai dengan bulan ke-4 ini ya. Ini ya, sales ini ya. Masukin sales-nya, Marwadi. Nah, ini. Ya. Baik ya. Ini 20. Ada pertanyaan? Lutfi mau komen? Iya Pak, izin bertanya Pak. Mengenai yang tadi Pak, perhitungan pre-acquisition tadi, mengenai perhitungan investment in S-nya itu kenapa berbeda ya Pak dengan materi sebelumnya? Kalau materi sebelumnya kan itu persen kepemilikan langsung dikalikan dengan jumlah debit minus kredit gitu Pak. Kepemilikan dikalikan dengan? Jumlah debit di minus kredit. Kalau tidak ada pre-acquisition-nya. Gimana? Yang ini kan investment in S 213 di 50. Nih ya. Iya, kalau materi sebelumnya yang belum ada pre-acquisition-nya itu kan langsung 90, misal kepemilikannya 90%, berarti kan dikalikan dengan semua jumlah debit dikurangin dengan kreditnya kan Pak. Kalau di situ saya hitung kenapa yang dikalikan dengan persen kepemilikannya itu CS sama RE-nya aja gitu. Ini kalau dikalikan 90% berapa ini? Oh iya ya. 21350 juga kan? Sama ya? 235 kalikan 90% sama ini jumlahnya. 21350. Lebih ya coba. Oh. Ini karena ini angkanya ini investment in S itu dari sini. Jadi given dia berapa total profit ya, imbalan yang diberikan kepada si pemegang saham yang lama. Nah, kalau dulu kan persentase misalkan 90% kali jumlah debit sama dikurangin kali jumlah apa tadi? Jumlah debit. Kali jumlah debit minus kredit. Total debit dikurangin total debit gitu ya. Iya. Itu kalau ini ya, kalau total debit dikurangi dengan total kredit itu kan menunjukkan apa? Net asset ya di sini sebenarnya. Net asset. Nah, tadi yang bedanya yang mana? Maksudnya beda yang mana? Lutfi coba. Yang investment in S-nya tadi, Pak. Iya, bedanya itu kan kalau misalkan total ekuitasnya kan ini ya, total ekuitas di tanggal ini. Ini ya, total ekuitas di sini Lutfi nih, kita lihat. Mana dia ya tadi soalnya? Di atas ini. Nah, total ekuitas di tanggal 1 April, ya ini kan 237.500. Ya, coba dikalikan 90% jumlahnya berapa? Sebentar, tadi Lutfi kayaknya ngaliinnya ke sini tadi. Di tanggal 1 Januari posisinya. 213.750, Pak. Kalau yang ini ya. Nah, tadi kamu ngalikan yang ini ya. Oh iya. Kan? Oke, itu bedanya di situ. Jadi sebenarnya sama. Ya, jadi sebenarnya sama. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin tadi Lutfi nggak salah ya, ngelihatnya di sini ya. Total debit kan ini, balance sheet tadi berapa total debit? Mungkin dari sini ya. Mana ya? Balance sheet ini ya. Total debit ini ya 260 dikurangin dengan apa gitu ya? Kreditnya mana nih? RE sama sama ini kurang lengkap apa gimana? Ini ya 260 ini ya. Oke. Ini angka yang ada di sini Lutfi ya. Ini adalah angka tanggal 1 Januari 2016. Jadi angka yang ada di sini yang di S ini menunjukkan ini. Menunjukkan nilai ekuitas yang 235. Sementara 213 ini adalah harga yang diberikan atau nilai yang diberikan di tanggal 1 April
yaitu yang mendapatkan 90%. Di mana pada saat itu imbalan yang diberikan atau 213 sama dengan net asset, book value net asset atau book value ekuitas. Tentu saja yang 213 harus kita sandingkan dengan yang ini ya, yang 237.500. Itu Lutfia penjelasannya. Jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi harus kita kembalikan ke ininya ya, tanggal pada saat terjadinya transaksi untuk hal ini. Ya, ada lagi silakan yang ingin ditanyakan, yang lain? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi ada cara yang kedua. Ini ada cara yang kedua. Yaitu tadi kan cara yang pertama ya, kita memunculkan pre-acquisition income. Cara yang kedua, kita memunculkan atau untuk jurnal yang kedua ini, cara yang kedua kita mengeliminasi sales yang terjadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April. Jadi kan 25.000 serta mengeliminasi expenses ya, harusnya bukan hanya COGS di periode yang sama ya, 1 Januari sampai dengan 1 April. Ya, sebesar 12.500. Angkanya dari sini semua. Saya ke atas lagi ya biar nanti kita ingat gitu ya. Mana dia? Ini bukan. Nah, ini ya. Salesnya ini, expensesnya ini. Ini yang kita eliminasi. Dan kita eliminasi semuanya ya, 100%. Ya, 100% penjualan gitu ya. Ini ya, 12.500. Nah, angka yang ini kan sama. Angka apa? Ekuitas S, RE sama capital stock. Angka investmentnya kan juga sama, 213.750. Dan di sini juga kita tetap memunculkan atau mengeliminasi dividen pre-acquisition sebesar 99.000. Ya, 9.000 itu dari ini ya, yang tadi itu yaitu 10% kali 10.000 ya. Pre-acquisition kalau mau diberikan penjelasan lagi bisa juga pre-acquisition dividend juga bisa. Ya, kasih nama seperti itu biar jelas. Ya, 9.000. Nah, kemudian berikutnya apalagi sudah selesai ya, ini aja. Ini ya 25 sekian. Nah, berikutnya kita munculkan non-controlling. Nah, ini non-controllingnya coba perhatikan teman-teman. Ya, ini ya 10% kali 200. 200 kan ini kan ya. Ditambah 200 tambah 35 ditambah 12.500. 12.500 ini apa coba? Ini adalah apa namanya? Laba ya. Haknya NCI selama 12.500 bukan ini ya teman-teman ya. Bukan ini ya. Ini adalah 25.000 dikurangin dengan 12,5 kan kebetulan separohnya ya expense-nya. Atau apa? Net income S ya, net income S 3 bulan dikalikan dengan persentase NCI yaitu 10%. Gitu ya. Tapi ini 10% itu nanti di sini gitu ya. Ya, jadi 12.500 ini aja totalnya ya, total income net income yang diperoleh oleh S selama 3 bulan. Nah, NCI equity ya di bagian ini jumlahnya sebesar 24.750 ketika semuanya ini ya ekuitas S ditambah kinerjanya S selama 3 bulan dikalikan dengan kepemilikan NCI yaitu 10%. Maka NCI equity-nya kita update nilainya menjadi 24.750. Ya, sekali lagi menjadi 24.750. Ini angkanya berbeda dengan yang ini. Ini kan 23.500 ya. Berbeda. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tidak menjadi masalah ya. Karena nanti ujung-ujungnya saldo akhirnya akan sama. Di sini beda karena kita masih punya satu jurnal lagi, yaitu jurnal ketika kita memunculkan NCI expense. Dan ini kan NCI equity kan di awal segini. Nah, ketika kita memunculkan NCI expense yang akan kita tulis ya hanya NCI expense yang terjadi ya, hanya bagian laba dari NCI yang terjadi sebesar atau selama 9 bulan. Yaitu 37.500. Coba kita lihat. Nah, ini ya. 37.500. Dari laba ini, labanya S selama 9 bulan kita kalikan dengan 10% menjadi NCI expense ya 37.500. Kalau yang cara sebelumnya seluruhnya coba perhatikan. Ini semuanya
Ya kan, NC expense-nya dari 50.000. 50.000 dari mana? Total, ya, total labanya S. Ya. Kalau yang ini cara yang kedua, dia harus mengalihkan hanya selama 9 bulan. Maka dividennya kan sama sebesar segini. Nah, penambahan NCI-nya, penambahan NCI equity-nya menjadi berkurang hanya tinggal 1.250. NCI equity 1.250 ditambah dengan NCI yang ada di sini 24.750, jumlahnya akan sama dengan yang 2.500 ditambah dengan 23.500. Coba kita lihat. Di sini NCI equity-nya ketutup. Ini ya. Sudah ketutup ya. Di sini NCI equity ini jumlah ini ya, 235 tambah 23.500 sama 2.500. Di cara yang kedua ya, cara yang kedua sama, 24.750 ditambah 1.250 hasilnya akan sama. Ya, itu hanya cara. Yang satu, yang pertama disebut sebagai pendekatan pre-acquisition earning atau income, yang pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan sales and expenses. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini interim acquisition. Ya pelajaran sampai sini saja gitu kalau interim acquisition. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini ya. Ini sama hasilnya. Jadi cara ngeceknya kayak gitu. Bener nggak nih saya nih dengan dua cara pendekatan ini? Kalau hasilnya sama NCI equity-nya berarti insya Allah benar. Ya. Oke, berikutnya kepemilikan bertahap. Ya, ini saya sampaikan intronya aja ya, karena nggak cukup kalau sampai ini apa namanya contoh soal. Ya paling sedikit ya, masih ada 5 menit. Ya, jadi tadi interim, sekali lagi interim acquisition, nanti akan ada latihan itulah ya saya PR-kan. Nah, kita lihat kombinasi bisnis melalui kepemilikan saham secara bertahap yang memerlukan perlakuan akuntansi secara khusus terjadi saat apa? Saat ketika si P pada saat akuisisi terakhir memperoleh kendali, menjadi controller gitu ya. Kalau apa namanya? Misalkan dari 20 ke 30 20 ke 30 nggak ada hal yang khusus. Paling kalau yang khusus lagi adalah dari 10 ke 25 ya. Yang dulu pernah kita pelajari yaitu akan menjadi atau diperhitungkan sebagai apa namanya retrospektif ya. Jadi akan ada penyesuaian pencatatan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita baca lagi. Pada saat kendali diperoleh, nah ini intinya di sini. Pemilik saham harus mengukur ulang saham yang lama, ya investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajar pada saat itu. Dan mengakui adanya laba atau rugi di dalam laporan laba rugi. Jadi selisih dari saham yang lama akan dicatat sebagai laba atau rugi, gain atau loss. Sekali kendali diperoleh, semua kemudian ya, sekali kendali kemudian harus gitu. Ini karena kalimat-kalimat PSAK ini kayak gini. Maka semua kenaikan atau penurunan kepemilikan berikutnya diperlakukan sebagai transaksi antar pemegang saham. Maksudnya gini ya, maksudnya ya. Kalian paham ya? Kalau ada keuntungan itu kan keuntungan kan dibagi dua sebenarnya ya. Keuntungan atau kenaikan aset perusahaan. Ada kenaikan aset perusahaan yang istilahnya fair value through profit and loss ya. Pernah dengar itu enggak ya? Mungkin dosen AKM ya, atau fair value through ekuitas ya gitu ya. Jadi kenaikan aset itu secara umum bisa dari laba, bisa dari mungkin apa namanya dia melakukan uji impairment atau uji fair value dan sebagainya. Itu kenaikan aset. Ya. Bisa penurunan juga sih ya seperti itu ya. Nah, maksudnya gini, pada saat yang saham yang lama ya, laba atau ruginya ya, jadi kalau misalkan laba berarti kenaikan aset ya. Dia nilainya naik, investasinya naik berarti kan kenaikan aset. Maka yang lama itu akan dianggap sebagai kenaikan aset yang merupakan bagian dari laba rugi. Fair value profit, fair value through profit and loss. Profit itu maksudnya laporan laba rugi. Fair value yang akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Tetapi nanti setelah dia dikendalikan, seluruhnya itu ya bukan merupakan bagian dari kalau ada kenaikan ya fair value through profit and loss.
ya dia nanti akan diperlakukan sebagai transaksi antar pemegang saham dan dilaporkan dalam ekuitas. Artinya ya sudah menjadi mekanisme yang pernah kita pelajari. Ya, dia tidak akan diukur kalau sudah kendali kenaikan atau penurunan harga sahamnya, ya. Kayak gitu ya, maksudnya kayak gitu dari kalimat ini. Nah, dengan demikian sebelum kendali diperoleh, maka investasi saham diperlakukan sesuai dengan standar yang relevan. Ada standar sendiri ya. Pada saat kendali diperoleh, nilai wajar dan liabilitas entitas yang diperoleh termasuk goodwill akan diukur. Nah, ini sudah kita pelajari gitu ya, penyesuaian yang timbul atas aset dan liabilitas sebelumnya, penyesuaian yang timbul atas aset dan liabilitas sebelumnya diakui tadi sama saja. Ngulang ya, sebagai laba rugi. Gain atau loss ya, perolehan kendali memicu terjadinya pengukuran ulang. Ulang aja sebenarnya kalimat. Oke, sampai sini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Tapi nanti PR-nya terkait dengan interim acquisition. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita karena sudah 9:59. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.